Jadi jabatan saya pertama di Universitas Ciputra itu memang sebagai direktur akademis, Pak. Wakil Ya, rektor 1 bidang akademis. ya, Jadi kerjaannya memang bikin kurikulum dan juga ya, merancang apa yang perlu dilakukan untuk bisa menghasilkan ya, itu. Nah, itu kami menemukan ada satu konsep yang menarik ini, Pak. Ini ya, mungkin apa namanya nih kita temukan dari sebuah institusi kecil malahan di ya, Amerika sana, yaitu ya, kita menemukan yang namanya pendidikan berbasis proyek, tapi dengan hmm, menggunakan siapa yang ngajar di situ. Yang ngajar itu hmm, adalah tandeman antara dosen ya, dan juga yang kita namakan sebagai entrepreneurs in residence. Jadi hmm, EIR namanya. Jadi ya, ini di tempat kami ini tiap hari Rebo itu ada kuliah bersama antar program studi, Pak. Jadi ya, interdisipliner untuk mereka kemudian belajar tentang entrepreneurship menggunakan project ya, project real project. ya. Nah, itu dibimbing oleh tandeman antara dosen atau akademiks dengan entrepreneur beneran, Mbak. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Yohanes Somawiharja, MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Ciputra, Surabaya. Apa kabar Pak Yu? Baik, Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Ya Pak, terima kasih. Pak Yohanes Somawiharja menyelesaikan S1 di Universitas Kristen Indonesia. Kemudian pendidikan S2 di The Ohio State University Amerika Serikat, merintis karir sebagai dosen di Universitas Ciputra, Surabaya, dan dilantik menjadi rektor periode pertama 2017-2021 dan periode kedua 2021-2025. Nah, Ya, Pak Pak. Yu, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin ada hal-hal menarik selama perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya ini. Saya ini adalah seorang desainer teknik mesin sebenarnya. Saya berasal dari desa, Pak, di Pegunungan Dieng sana. Tapi Ya, saya itu sangat diinspirasi oleh kakek saya yang dulu ya, waktu dia muda menjadi pegawai di stasiun Tugu di Jogja. Jadi kakek saya ini suka ngajak saya ke stasiun gitu untuk lihat-lihat ya, lihat kereta api begitu, melihat ya, keajaiban mesin-mesin mekanisme lokomotif uap pada waktu itu sangat memukau ya, saya. Oleh sebab itu pada waktu SLTA saya tidak masuk SMA, tapi saya masuk Kolose Santo Mikael di Solo ini. Ini ya, satu institusi yang teknik mesin yang dibangun oleh orang-orang Yesuit dari Swiss gitu. ya, Nah itu ya, saya dapat banyak sekali manfaat ya, mindset, kompetensi, teknik mesin dari Kolose tersebut. Nah kemudian ya, saya melanjutkan S1 di Jakarta, eh, masih teknik mesin juga, ketemu dengan dosen-dosen yang juga sangat inspiratif begitu. ya, Sehingga pada waktu saya mendapat kesempatan ke Amerika, itu ya, saya studi di Ohio State University
Nah, di situ itu saya juga mendapat pengalaman yang luar biasa, di mana saya tetap jadi desainer juga, walaupun masih Ya, mahasiswa pasca sarjana, tapi ya, saya juga apa namanya nih, eh, menjadi desainer untuk mendesain apa namanya smart bed gitu bersama dengan satu interdisciplinary team untuk MRI yang kekuatannya 8 Tesla. hmm, Itu yang iya, terkuat iya, ya pada waktu itu. Saya kira sampai sekarang pun hmm, jarang ya MRI sekuat itu, iya, gitu. Itu satu alat iya, yang berbahaya sekali sehingga dapat banyak sekali pengalaman menggunakan hmm, apa advanced material pada waktu itu ya. Dan hmm, iya, juga yang pengalaman kedua adalah saya dan profesor saya membuat kelas-kelas yang apa ya berbasis project. Jadi hmm, real client, real solution begitu. Nah, iya, itu semuanya meletakkan dasar untuk pada waktu akhirnya iya. saya bergabung untuk di Ohio State di apa Universitas Ciputra ini. Ya, saya ada pertanyaan sedikit, Pak. Jadi kalau Ya, begitu, teknik mesin itu luas sekali, Pak ya. Jadi yang saya bayangkan kan cuma untuk kendaraan gitu ya, iya. atau Ini pabrik gitu ya. iya, saya malah nggak menguasai itu teknik mesin yang untuk kendaraan ini. Ini mendesain, Ya, desain jadi di situ ya, ketemu klien-klien nih butuhnya apa nih, terus kemudian ya, kita carikan solusinya itu dengan menggunakan ya, mesin-mesin, mesti bikin mesinnya bikin ya bukan mesin yang ya, terlalu complicated tentunya yang harus menggunakan ya, biaya besar ya, tapi yang bisa dikerjakan ya, oleh mahasiswa dengan dibantu dosen begitu. ya, Tapi ini ya, real problem, ini menariknya ini real ya, problem, solusinya ya, juga real begitu. Dan kita ya, dibayar, mahasiswa itu ya, dibayar oleh ini. ya, ya. Dan sekarang kalau nggak salah teknologi apa untuk mesin-mesin kesehatan itu sangat apa, Pak? Sangat maju sekali ya sekarang. Oh iya, kalau itu memang dari Eropa, di Amerika memang maju sekali. Jadi saya orang waktu itu di Ohio State, saya orang teknik mesin tapi kerjanya di medical school, di Ya. departemen radiologinya. Iya. Baik, Pak. Iya, Pak. Sekarang Bapak merintis karir di Universitas Ciputra cukup Iya, lama, Pak. bahwa bahkan memimpin sampai 2 periode. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan atau Iya, perjuangan sehingga akhirnya menjadi apa klaster perguruan tinggi tertinggi dengan akreditasi unggul ini. iya, Pak. Jadi pada waktu awal tahun 2000-an itu, saya dapat commission dari Pak Ciputra dengan 3 orang lain, jadi kami berempat untuk mendirikan Universitas Ciputra. Nah, banyak Hmm. orang mungkin tidak paham bahwa Pak Ciputra itu terlibat di dunia pendidikan tinggi sudah lama sebenarnya ya. Di Ya. Universitas Tarumanegara, dia juga ikut mendirikan Hmm. Prasetya Mulia dan sebagainya. Tapi yang menarik kali ini, pada waktu kita bertemu dengan beliau dan mengatakan, oke, Pak, Bapak ingin mendirikan another university ya. Dia bilang, oh tidak. Sebab kali ini universitasnya akan berbeda, karena ini akan menggunakan nama saya sendiri. Jadi kita pikir loh, artinya apa Pak? Artinya ya the university has to represent who I am. Hmm. Ini Pak Ciputra adalah seorang yang sangat ini ya, sangat paham dengan personal branding ya Pak. Nah Ya. kita bilang Bapak merasa, kalau gitu Bapak merasa Bapak ini siapa? Dia bilang, Hmm. saya merasa saya punya entrepreneurial spirit. Apakah Hmm. entrepreneurship itu bisa diajarkan? Karena Ya. apa? Karena saya melihat persoalan bangsa ini itu ada di situ. Banyak sekali alumni-alumni, lulusan-lulusan, tapi nanti mereka tidak bisa dapat pekerjaan. Jadi Ya. pengen bisa mensupport seperti itu, begitu. Ini Ya. pikirannya Pak Ci waktu itu. Nah, kita bilang, Ya. wah Pak, kayak rasanya tidak mungkin bikin universitas yang profil lulusannya hanya pedagang, begitu. Nah, Pak Ci Ya. mengatakan, "Oh, entrepreneurship sekarang itu lain kayaknya dari Ya. dulu itu sudah berkembang, bukan hanya pedagang tapi seorang yang punya mindset dan pola tindak tertentu begitu. Nah, itu Hmm. kemudian kami dibantu oleh beberapa institusi. Pak Ci mengirim kami ke sana ke Babson College di Amerika itu yang nomor 1 untuk entrepreneurship. Kemudian Stanford University di Amerika juga. Kemudian Republic Polytechnic ini yang Ya. menarik, ada institusi kecil di Singapura tapi Ya. sangat apa inovatif begitu. Waktu itu masih baru berdiri dan juga Kaufman Foundation. Ini adalah foundation terbesar di Amerika
untuk entrepreneurship education. Nah, dari situ kita belajar bahwa oh iya ya, entrepreneurship itu bukan tidak identik dengan pedagang begitu. Walaupun ya, apa namanya mungkin sudah dipersepsikan demikian sama dari dulunya. Nah, terus dari situ kita belajar banyak, terus kemudian membentuk sebuah kurikulum begitu, Pak. Nah, itu begini, Pak. Yang menarik dari pemikiran Pak Ci itu adalah bahwa saya ini orang teknik mesin, tapi saya ini juga sejarah, Pak. Jadi saya juga mempelajari sejarah universitas modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Itu kan lahir dari Renaissance ya di Barat pada abad ke-12. Nah, di situ itu sebetulnya orang dididik untuk menjadi, kalau meminjam istilahnya ilmuwan Prancis abad ke-17 itu ya, Etienne Pasquier, itu mengatakan bahwa tujuan university itu adalah menggunakan kata Prancis kuno itu bâti un homme namanya, yaitu membangun manusia yang utuh begitu. Nah, itu yang kemudian karena industrialisasi itu menjadi decline. Nah, saya pada waktu mahasiswa awal tahun 80-an di Jakarta itu, saya suka ikut seminar-seminar aneh-aneh begitulah. Salah satu yang saya sering ikut itu kalau Gus Dur ngasih seminar itu awal tahun 80, Pak. Nah, ada satu kalimat Gus Dur itu yang nyantel sekali sama saya sampai sekarang. Dia bilang bahwa pendidikan di Indonesia itu sekarang kebanyakan menghasilkan tukang dan bukan orang. Dia bilang, dia menjelaskannya dengan sangat baik sehingga sampai sekarang itu nyantel sekali. Jadi kalau kita menggunakan taksonomi Bloom itu, antara kognitif, psikomotorik, dan afektif itu pendidikan yang sisi afektifnya itu sudah hilang. Jadi sisanya itu kognitif dan psikomotorik, keterampilan dan pengetahuan saja. Tapi tidak dilatih menjadi seorang manusia dewasa begitu. Nah, itu yang oleh Gus Dur diadres sebagai tukang begitu. Nah, dengan melihat idenya Pak Ci untuk entrepreneurship education itu, kemudian kita nangkep, ini sebenarnya kesempatan untuk bisa menghadirkan yang namanya pendidikan manusia seutuhnya tersebut. Yaitu orang yang punya kontribusi positif terhadap permasalahan bangsa dan masyarakat di sekitarnya dengan menghadirkan selain kognitif, psikomotorik, tapi juga afektif gitu, Pak. Jadi disitulah ini dirancang, Pak, dengan menggunakan problem-based learning. Ya, menarik sekali, Pak. Pertanyaan kecil saya, kenapa di Surabaya, Pak? Karena kalau di sini, nah ini saya tanya ya waktu itu kepada Pak Ci, kenapa di Surabaya gitu ya? Karena kalau apa namanya di Jakarta itu banyak sekali perguruan tinggi gitu ya, yang juga sudah besar-besar yang terkenal begitu. Jadi kita coba dulu di Surabaya karena juga cara berpikir orang di Surabaya itu unik begitu ya, sangat sangat terbuka, tapi juga selain itu juga brandingnya Pak Ci di sini kuat sekali. Seperti itu, Pak. Kenapa kok mulainya di Surabaya? Tapi sekarang kami sudah punya kampus di Makassar juga, dan juga sekarang sedang merintis di Jakarta, Pak. Nah, luar biasa tadi, selain entrepreneur yang juga menjadi sekarang menjadi tema ya di banyak perguruan tinggi, tapi juga karakternya sangat kuat, membangun manusia seutuhnya yang peduli terhadap lingkungan atau bangsa dan negara. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Pak, selama Bapak 2 periode itu diwujudkan dalam bentuk apa gitu? Iya, Pak. Jadi jabatan saya pertama di Universitas Ciputra itu memang sebagai direktur akademis, Pak. Wakil rektor 1 bidang akademis. Jadi kerjaannya memang bikin kurikulum dan juga merancang apa yang perlu dilakukan untuk bisa menghasilkan itu. Nah, itu kami menemukan ada satu konsep yang menarik ini, Pak. Ini mungkin apa namanya nih kita temukan dari sebuah institusi kecil malahan di Amerika sana. Yaitu kita menemukan yang namanya pendidikan berbasis proyek, tapi dengan menggunakan siapa yang ngajar di situ? Yang ngajar itu adalah tandeman antara dosen dan juga yang kita namakan sebagai entrepreneurs in residence. Jadi EIR namanya. Jadi
ini di tempat kami ini tiap hari Rebo itu ada kuliah bersama antar program studi, Pak. Jadi interdisipliner untuk mereka kemudian belajar tentang entrepreneurship menggunakan project ya, real project. Nah, itu dibimbing oleh tandeman antara dosen atau akademiks dengan entrepreneur beneran, Pak. Nah, ini mungkin karena kami berasal dari satu institusi yang cukup besar, itu memudahkan untuk bisa mengajak orang, para entrepreneur beneran yang bisa ikut membimbing mahasiswa kita. Jadi ini gabungan antara yang kita namakan dengan book smart, dengan yang namanya street smart, begitu ya. Jadi itu yang dilatihkan kepada mahasiswa kita. Nah, di situ itu ada beberapa hal yang kita bangun. Jadi tujuan seorang entrepreneur itu, menurut kami, itu seseorang yang memiliki 3 hal, Pak. Yang pertama itu adalah sensitivitas terhadap kebutuhan orang lain. Sensitivity to the need of others. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengkonstruksi inovasi, yaitu gabungan antara kreativitas, ilmu yang dimiliki, kemudian juga network yang dia miliki, resources yang dia miliki, menghasilkan satu solusi atas kebutuhan tadi yang benar-benar bisa diterima. Itu baru namanya inovasi. Nah, kemudian yang kemampuan ketiga adalah kemampuan mengeksekusi. Jadi tidak cukup hanya sekedar kreatif, tapi harus benar-benar bisa dideliver gitu ke ininya, ke pemakainya begitu. Nah, itu 3 hal itu sebetulnya apply, bukan hanya untuk pedagang saja. Dari ustadz sampai dokter sampai penyair, sebetulnya kalau mau belajar tentang cara berpikir entrepreneurship seperti itu semuanya kena, Pak, sebetulnya. Dan itu adalah yang kita namakan sebagai liberal arts-nya Universitas Ciputra. Jadi itu adalah the soul of the university, Pak. Sebenarnya seperti itu. Jadi karakter-karakter yang dibangun di situ adalah tadi, Pak, bagaimana positif terhadap kebutuhan orang, terus kemudian juga kemampuan untuk mengkonstruksi inovasi, kemudian yang kedua kemampuan mengeksekusi di lapangan, Pak. Itu yang utamanya itu, Pak. Baik. Nah, kemudian bagaimana itu ditransformasikan dalam bentuk sistem belajar mengajar, dalam bentuk program studi, mungkin dalam bentuk fakultas, seperti apa? Iya, Pak. Jadi memang pada waktu Pak Ci mencanangkan entrepreneurship ini, itu juga banyak yang curiga, Pak. Tapi kebanyakan curigaan itu setelah 18 tahun ini saya juga dapati itu mungkin karena ketidaktahuan ya. Jadi banyak sekali kritik begitu. Orang kok diajari dagang begitu. Apalagi pada waktu kita mendirikan fakultas kedokteran, itu dari dokter senior ada yang sangat anti ya, bilang ini Universitas Ciputra ini kan keahliannya entrepreneurship. Loh, orang jadi pedagang itu baik, orang jadi dokter itu baik. Cuma kalau dokter yang pedagang itu buruk sekali, dia bilang begitu. Dia bilang kan, salah tangkap, bukan seperti itu gitu. Ini adalah kita dalam hal dokter itu kita menghadirkan seorang yang menjadi social inovator sebenarnya. Jadi bagaimana problem itu bisa didekati dengan cara berpikir entrepreneurial. Seperti itu sebetulnya. Nah, itu tantangannya memang luar biasa, Pak. Nah, itu kemudian dikemas, Pak, dikemas dalam bentuk apa namanya ini project base. Jadi kita ini pertama seperti tadi itu, Pak. Pertama harus sensitif terhadap kebutuhan orang. Jadi apa namanya pembelajaran pertama adalah bagaimana caranya cari tahu orang itu perlunya apa, orang butuhnya apa, orang itu punya permasalahan apa yang kita bisa bantu untuk menyelesaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian itu kita bekerja secara interdisipliner karena masalah real itu selalu interdisipliner, tidak mungkin hanya monodisiplin. Nah, kita latih untuk mahasiswa itu juga bisa bekerja sama menghadirkan masalah yang ada. Nah, ini ini oleh dosen dan entrepreneur in resident tadi, Pak. Kemudian mengeksekusi. Nah, ini saya juga sangat mengapresiasi para entrepreneur in resident ini. Mereka itu bukan dosen, tapi mereka itu ya mahasiswa ini kalau real problem ya, itu kan kadang-kadang masalah itu bisa datang sewaktu-waktu, Pak. Termasuk jam 11 malam itu kadang-kadang kalau lagi ada masalah, itu bisa nelpon itu. Tapi mereka itu sangat bersedia, itu yang kita senang itu seperti itu ya. Mereka bersedia. Dan ya namanya juga mahasiswa, anak muda, persoalannya itu bukan hanya proyeknya saja. Ini masalah nggak macam-macam ini, masalah hidup, kadang-kadang pacaran, putus pacaran,
Ya semuanya akhirnya ditangani, Pak. Iya, ini dalam usaha untuk ya membangun manusia utuh itu ya memang macam-macam ya aspeknya. Iya, ya, baik. Tadi pertanyaan saya itu di dalam action kependidikannya itu diwadahi dalam bentuk apa, Pak? Oh, Mungkin program mata kuliah, studi, Pak. mungkin fakultas. Iya, Ya, mata kuliah, Pak. Jadi ya, apa namanya belajar entrepreneurship di Universitas Ciputra itu tidak cuman oke satu mata kuliah diajari ya, di papan tulis hmm, begitu tidak, tapi ini ya, disediakan SKS yang cukup besar itu, Pak. ya, Itu ya, kalau di apa namanya jurusan bisnis itu sampai 5 SKS tuh eh, ya, selama selama 6 semester, Pak. Jadi cukup besar, Pak. ya, Karena ya, memang yang dilakukan itu banyak sekali. Mereka belajar eksekusi lapangannya. Ini memang sesuatu yang diapresiasi oleh customer kita itu adalah pendidikan yang bukan hanya teoritik itu menurut istilah mereka ya, tapi yang juga ya, dipraktekkan. Jadi ini dengan menggunakan project base itu akhirnya apa-apa yang diajarkan oleh dosen dari sisi teori. Ini sekarang kan ilmu entrepreneurship itu sudah berkembang pesat sekali ya. Dan sekarang banyak ya, sekali tools-tools yang sudah hadir, yaitu yang namanya design thinking, yang namanya apa namanya itu BMC, Business Model ya, Canvas. Ini ya, actuation, ada banyak sekali tools ya, yang sekarang bisa dipakai untuk pembelajaran, Pak. Jadi ya, itu memang diajarkan seperti itu. Nah, selain itu di ya, dalam mata kuliah apapun juga yang ada di ya, Universitas Putra, itu entrepreneurial mindset itu mencoba dibangun dengan menghadirkan problem-problem real memang. Jadi ya, di dalam ya, jurusan psikologi dan sebagainya ya, itu ya, semuanya ada, Pak, diberikan di sana. ya. Baik, baik. Nah, sekarang kalau dipotret dari apa ya, Pak, sekitar student body lah. Jadi Ya, Pak. misalnya mahasiswa, kemudian mereka belajar di program studi apa saja, di Iya, fakultas Pak. apa saja, kemudian keadaan dosen, Iya. apa, kegiatan-kegiatan yang lain sampai dengan alumni dan sebagainya seperti apa? Ya, saat ini kami sudah berkembang dari sisi student body itu ada Ya, 6.200, Pak. Kira-kira ini di ya, yang ya, Surabaya ya, yang di ya, Makassar ini ada kira-kira 900 sekian begitu. Ini baru ya, tahun. ya, Nah, terus kemudian kita juga mulai masuk ke apa namanya itu ke online education. Ini kita baru aja dapat ya, dapat izinnya gitu. Jadi kita segera akan ya, buka itu juga. Nah, kita punya 8 fakultas dengan ya. 20 program studi. Gitu-gitu itu yang kita miliki sekarang. Jadi fakultasnya itu tentu yang pertama adalah manajemen dan bisnis ya. Jadi ada Ya, jurusan manajemen, jurusan magister manajemen itu S2, kemudian jurusan doktoral. Jadi kita ya, sudah mulai 1,5 tahun terakhir ini menjalankan pendidikan S3. Ini ya, juga untuk mewadahi keinginan Pak Ci. Pak Ci itu mengatakan entrepreneurship yang kita bangun ini adalah ya, untuk membangun bangsa. Tidak mungkin ya, dikerjakan sendiri sebab ya, skalanya itu adalah skala nasional. Jadi ya, yang kita lakukan itu harus menginspirasi orang lain ya, untuk juga menyelenggarakan hal yang sama. Nah, oleh sebab itu kita membuat program S3 itu untuk mendidik para dosen yang nanti bisa ya, mengajarkan entrepreneurship di mana-mana, Pak, di Indonesia. Itu impiannya Pak Ci seperti itu. Kemudian kita ada ya, jurusan accounting juga. Nah, kemudian jurusan yang berikutnya lagi adalah jurusan Information Technology. Ini di situ kita ada multimedia technology, kemudian juga ada eh, apa information system for business. Nah, itu di ya, situ dipelajari juga tentang apa AI dan sebagainya ini yang sekarang lagi seru dia, Pak ya. Nah, ya, tapi dari tahun 2017 itu kita juga ketempatan Apple Developer Academy. Jadi ini Apple Company datang ke kita untuk kemudian membangun Apple Developer Academy dengan full dibiayai oleh mereka untuk mendidik orang-orang di dalam apa namanya belajar bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah di lapangan dengan menggunakan teknologi.
Nah, ini juga suatu hal yang kami syukuri, sebab pada waktu itu Apple berjanji kepada pemerintah Indonesia untuk membangun 3 wadah ini di Indonesia. Yang pertama ada di BINUS di Jakarta, nah tahun Ya. berikutnya ada di tempat kami, dan kemudian ada satu lagi di satu institusi yang ada di Batam sana. Jadi ini ada 3 wadah seperti itu. Nah, ini Ya. juga pasti sangat memperkuat jurusan Information Technology kami. Yang berikutnya lagi adalah School of Design. Jadi kita ada desain interior, kemudian ada desain komunikasi visual, dan juga desain mode. Nah, ini anak-anak muda zaman sekarang Ya. memang senangnya begitu ya, Pak. Kemudian Ya. ada jurusan tourism, di situ ada perhotelan, ada tourism, ada jurusan kuliner, kemudian fakultas psikologi, kemudian fakultas ilmu komunikasi, dan kemudian fakultas kedokteran, dan juga yang kami baru dapat izinnya juga adalah fakultas kedokteran gigi. Nah, ini apa namanya? Kami sedang mempersiapkan untuk membuka program S2 desain dan juga psikologi yang untuk profesi, Ya. dan juga fakultas hukum itu Pak, yang akan Ya. dipersiapkan. Ya. Iya. Nah, kemudian setelah melalui proses ya, tadi Bapak ada idealisme, ada misi, ada itu hasilnya seperti apa, Pak? Alumni-alumninya seperti apa? Ada di mana saja sekarang? Ini satu hal yang menarik. Saat ini kita pertama lulusan itu tahun 2010, Pak. Ya. Jadi ini nanti Oktober ini akan jadi yang ke-14 gitu. Nah, ini kami sudah punya kira-kira 10 ribuan alumni Ya. gitu. Nah, ini dari survei-survei yang kami adakan yang didanai oleh Ya. Dikti juga pada waktu itu, kita mendapati bahwa ini angka kira-kiranya ya Pak, itu 43% itu menjadi entrepreneur atau Hmm. startupers gitu ya. Dan Ya. kemudian sekitar 25% itu adalah ternyata berasal dari family business Ya. gitu. Ya. Jadi ternyata memang banyak sekali para pemilik bisnis yang menitipkan anak-anaknya untuk dididik di Universitas Ciputra. Nah, ini secara apa namanya komunitas ini menjadi suatu komunitas yang besar sekali, Pak. Jadi mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, artinya sudah 10 tahun. Ya. Ini ada sebuah komunitas yang terdiri dari 1025 family businesses, Pak. Ini yang luar biasa sekali. No. Ini sangat kuat, dan Hmm. apa namanya, komunitas ini juga diikuti, selalu ada gathering-gathering, dan diikuti bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga oleh para orang tuanya. Karena Hmm. masalah dari family business itu sebetulnya Ya. bukan masalah bisnisnya, karena bisnisnya Ya. sudah berjalan dengan baik. Tapi masalah yang Ya. terjadi itu adalah hubungan antar anggota keluarga. Masalah Ya. suksesi, orang tua tidak bisa percaya kepada Ya. anaknya. Hal-hal seperti itu, Pak. Anak juga Ya. tidak punya hubungan baik dengan orang tuanya, nggak bisa komunikasi. Orang tua malah seringkali menjadi mentor yang baik bagi karyawannya, tapi tidak Ya. untuk anaknya. Untuk anaknya malah tidak. Yang hebat-hebat karyawannya. Nah, ini Ya. kita address ini, Pak. Ini kan kita ada jurusan Ya. psikologi dan sebagainya, dan ada center juga untuk menanggulangi itu. Jadi, ini orang-orang tua ini pun juga belajar di tempat kita bagaimana cara berkomunikasi dengan Hmm. anak, begitu ya, bagaimana bangun trust dan sebagainya. Jadi Ya. juga secara tidak sadar sebenarnya ya, ini Ya. tidak terdesain, tapi ini ternyata bisa terbangun di tempat kami begitu. Ya. Jadi alumni, Iya. alumni kami ini ya agak beda dengan alumni-alumni dari universitas yang sudah tua-tua ya. Ini alumni kami Iya. ini paling baru 14 tahun berkarya begitu. Jadi Iya. mereka ya masih menengah begitulah ininya ya. Belum Iya. ada yang jadi jagoan bener yang sangat terkenal Iya. internasional gitu, belum. Cuman di mana-mana Iya. kami selalu mencatat, mengikuti perjalanan mereka begitu ya. Dan Iya. kemudian Iya. family business ini juga yang Iya. sebetulnya kami
harapkan nanti bisa berkembang terus nih, karena di antara mereka sendiri kemudian terjadi hubungan Iya, bisnis yang baik. iya, iya. Pak Ci sekarang sudah tidak ada. Iya, Lalu Pak. apakah semangatnya atau bahkan dulu Iya. sempat langsung memberi apa itu Hmm. guidance ke depan, karena pengalaman Pak Ci kan juga benar-benar konkret, Iya, iya. misalnya di Jakarta dan kemudian merambah ke seluruh Indonesia. Itu semangat Pak Ci itu seperti apa tertanam Iya, di Pak. Universitas Ciputra ini, Pak? Jadi kami ini bersyukur juga ya Pak, bahwa bertahun-tahun sebelum Pak Ci meninggal, hal-hal seperti ini sudah dia sadari rupanya ya. Jadi Ya, misalnya di dalam perusahaan keluarganya pun, itu Pak Ci itu ya. menghadirkan sesuatu yang namanya konstitusi keluarga. Jadi Hmm, eh, nanti menantu, nanti apa namanya itu cucu jadi apa, kalau mau jadi direktur harus melalui path apa dan sebagainya, beliau sudah siapkan. Ini dengan mendatangkan konsultan-konsultan dari AIM, dari Manila sana Pak, dari Asian Institute of Management. Itu ada tim yang membuatkan seperti itu. Kemudian Pak Ci juga, saya kira mulai dari tahun 2010-an tuh dia juga sudah mulai menyadari bahwa ini ke depan ini pendidikan ini pasti online nih, pasti digital nih. Jadi ayo segera mulai hmm, merintis begitu. Memang orangnya melihat jauh ke depan begitu ya Pak, model orangnya seperti itu. ya, Nah, kemudian juga untuk entrepreneurship ini, itu beliau ya, juga membentuk satu tim untuk kemudian jauh-jauh hari itu merumuskan, baik itu diterapkan untuk perusahaannya maupun juga di universitas, Pak. Makanya banyak sekali nulis buku apa gitu ya, Pak Ci itu mempunyai legacy seperti itu, Pak. Jadi ya, apa namanya, kita ini kalau di perusahaan maupun di university ini punya kredo, punya apa yang ya, untuk apa namanya itu filosofi dari apa yang diinginkan oleh ya, Pak Ci itu ada di sana. Kalau di tataran apa namanya semua eh, perusahaannya Pak Ci, termasuk institusi yang pernah Pak Ci ada di situ, bukan hanya Universitas Ciputra, tapi juga misalnya di Tarumanegara, Universitas apa namanya Pembangunan Jaya. Ini kan jejak-jejak langkahnya Pak Ci ya. ya. Itu di sana kita sama-sama punya value yang namanya IPE, Pak. Integritas, Hmm, profesionalisme, dan entrepreneurship. Jadi kami ini hmm, punya kredo, Pak. Jadi kita hmm, apa namanya itu Kredo Ciputra namanya, yaitu untuk membangun ya, apa namanya itu Indonesia dan dunia begitu ya, dengan ya ya, ini apa namanya itu tiga nilai-nilai ini. ya, Integritas supaya kita dipercaya dan dihormati, ya, profesional sehingga kita itu di apa namanya itu bisa diandalkan, dan kemudian juga entrepreneurship supaya kita ini sustainable begitu. Nah, ya, ini apa namanya selalu dicanangkan nih Pak secara periodik Pak. ya. Ya, baik. Ini menarik, Pak. Kalau dikaitkan tadi lingkungan besar akhirnya kan negara bangsa. Nah, Iya, apa yang akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan oleh UC ini Universitas Ciputra Surabaya ini terhadap apa roadmap besar untuk Hmm. menuju Indonesia Emas 2045 ini. Apa yang Ya. sudah terbayangkan? Yang jelas itu mulai dari awal itu kita sungguh-sungguh sudah meyakin itu bahwa entrepreneurship education itu dibutuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan itu Ya, jelas tidak hanya dilakukan oleh Universitas Ciputra, tapi kita tahu bahwa ini harus dilakukan oleh semua orang. Sekali ya, lagi bukan untuk bikin orang sekedar hanya jadi pedagang, bukan. Cuman ya, orang yang punya pola pikir dan pola tindak seperti tadi itu ya Pak, ya, sensitivitas, inovasi dan ya, eksekusi itu ya, yang seperti itu. Sehingga mulai tahun berapa itu ya, 2009 atau ya, itu Pak Ci itu hmm, diminta oleh apa namanya itu Dikti untuk melatih, menginspirasi 1.400 dosen PTN ya, dalam hal entrepreneurship. Jadi itu proyek besar yang kita lakukan tuh. Walaupun kita ya, belum belum apa namanya itu belum lama berdiri ya, itu kita sudah pernah ya, melatih itu selama beberapa tahun tuh. ya, 1.400
dosen perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian Pak Ji juga berusaha untuk memasukkan agenda entrepreneurship ini ke agenda nasional. Ini pada waktu zamannya Pak SBY dulu ya. Nah, itu juga sudah dilakukan. Itu masuk akhirnya ke agenda nasional. Oleh sebab itu, sekarang itu di mana-mana orang memakai istilah entrepreneurship ini. Yang dulu itu istilah itu rodok-rodok haram itu, Pak. Saya banyak dapat ya, dikirain ini kan mau nakalin orang begitu ya, Pak. Padahal maksudnya bukan seperti itu, justru melatih orang dengan cara berpikir begitu, supaya orang itu bisa menjadi kontributor positif untuk menyelesaikan masalah komunitasnya ataupun juga memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu juga sekarang kita memberikan pelatihan-pelatihan itu secara terus-menerus. Itu yang pertama itu. Kemudian mungkin kalau teman-teman yang cukup progresif melihat ke depan ini ya, kita itu menyadari bahwa universitas seperti yang kita kenal sekarang ini itu mungkin tidak lama lagi akan obsolete itu. Karena apa? Karena perkembangan teknologi yang luar biasa sekali. Ini di Amerika sudah banyak sekali dibicarakan ya. Nah, kita ini seolah-olah sekarang sedang berdiri pada dua perahu nih. Antara perahu aturan-aturan yang sekarang ada itu kan kita ini heavily regulated ya Pak. Diregulasi dengan luar biasa sekali dan banyak sekali energi yang dibuang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya administratif sebetulnya. Jadi untuk edukasinya sendiri itu agak terabaikan. Nah, kemudian tapi kita menyadari bahwa ini kita ya mau nggak mau kita harus ikut ini. Kita harus ikut pemerekatan, kita harus ikut ini. Imunisasi Putra pada waktu kita berdiri, mungkin juga waktu itu kita masih sibuk ya Pak. Karena masih baru berdiri, kita nggak terlalu peduli dengan apa namanya akreditasi pada waktu itu. Tapi akhirnya kita menyadari bahwa ya kelebihan itu tidak boleh diakui sendiri, itu harus diakui oleh orang lain. Tapi ya itu, waduh ini ternyata energi yang dibuang itu besar sekali ya untuk itu. Nah, kemudian tapi itu menurut saya itu hal-hal yang tidak terlalu dihargai oleh para customer kita pada akhirnya. Ya customer kita oke lah kamu akreditasinya bagus begitu ya, tapi sebenarnya customer kita nggak tahu sebetulnya yang dihargai itu apanya. Customer kita mungkin tidak akan terlalu menghargai itu soal apa namanya nih, penelitian, Scopus segala macam. Mereka hanya ingin anak-anak mereka itu bisa dididik dengan baik oleh dosen-dosen, mendapatkan pengajaran yang baik dan mendapatkan bimbingan yang baik. Nah, itu malah mungkin tidak masuk itu ke dalam akreditasi itu saya. Tapi itu kita harus kerjakan, Pak. Nah, ke depan ini kita merasa universitas ini akan mulai berubah. Yang namanya general education itu mungkin akan semakin ditinggal. Karena ada semua sekarang di internet, Pak. Sedangkan yang mulai akan banyak dibangun itu adalah seperti micro credential. Misalnya seperti itu. Sehingga kita pun juga sekarang harus spending time juga untuk bisa mengerjakan yang namanya future university itu, Pak. Jadi current university tidak bisa ditinggal, tapi future university kita harus ikut ambil bagian. Kita juga percaya pentingnya internasionalisasi karena kita percaya bahwa ilmu itu akan kalau kita berinteraksi dengan baik pada orang lain itu ilmu itu akan berkembang dengan pesat. Jadi internasionalisasi juga kita kerjakan, Mbak. Jadi apa namanya? Ini adalah hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi ke depan ini benar-benar harus diwaspadai. Baik Pak, sekarang yang terakhir. Nah, Ya, tadi menyangkut mengenai pemeringkatan, akreditasi. Ini kan juga memang sulit Pak. Perguruan tinggi kita sekitar 4.500, ternyata dengan akreditasi unggul yang bisa mencapai baru kira-kira 100. Nah, Bapak kemudian punya pandangan tadi bahwa administratif heavy tadi itu sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Lalu apa saran Pak Yu ini untuk menangani di satu sisi
Iya, perguruan tinggi terjamin kualitasnya, di sisi yang lain masyarakat bisa mengerti ukuran-ukuran itu, di satu sisi yang lain negara menjamin bahwa ini loh perguruan tinggi yang memang punya kualitas seperti yang diharapkan masyarakat. iya Pak. Terima kasih Pak. Ini memang harusnya jadi apa namanya itu perhatian kita bersama ya Pak. Jadi saya kira langkah-langkah yang berapa tahun ini dilakukan untuk penyederhanaan itu sebetulnya sudah sangat baik Pak. Sudah sangat baik. Ya, Walaupun paham kita bahwa ini butuh waktu yang lama karena juga ini bukan hanya masalah teknis tapi juga menyangkut mindset banyak orang ya yang harus ya, juga berubah begitu. Saya pada waktu di Amerika itu kalau diajak profesor saya ke apa namanya mengikuti proses akreditasi di sana itu simpel sekali itu ya. hmm. Kalau di sini ini kok cek ruwet begitu ya. Saya juga bingung gitu. Kok begitu banyak gitu. Pertama kali saya mengajukan akreditasi itu tahun 2006, 2008 ya. Itu waktu Ya, itu masih belum terlalu online. Itu dokumen yang saya apa namanya kirimkan itu 300 kilo loh, Pak, beratnya itu. hmm. Saya sampai mikir iki diwaca apa gak ya? Siapa yang baca barangnya besar? Digledek begitu, Pak, besar sekali. Iya, Nah, heeh, itu hal seperti itu tuh sekarang sudah jauh lebih baik, Pak, sudah iya, ditinggalkan. Nah, yang jadi concern kita memang sekarang kan banyak anu ya didorong untuk LAM ya, iya, lembaga akreditasi mandiri dari masing-masing iya, fakultas. Nah, ini eh, ada dua concern kita terhadap LAM ini. Yang pertama, hmm, karena fakultasnya beda-beda, keilmuannya berbeda-beda, iya, dan ini ditangani oleh lembaga yang sangat apa namanya itu berotoritas begitu ya di masing-masingnya. Itu wah ini nganu apa macamnya juga banyak Pak jadinya Pak. iya, Jadi beda-beda sekali ininya. Oh, itu iya, sangat merepotkan bidang QA, iya, bidang program iya, studi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu eh, bagaimana caranya agar yang sisi yang kualitatif itu bisa semakin iya, diminimalkan gitu. Karena apa iya, namanya ini kan anu ya, jadi eh, persepsi ya Pak. Kita adu persepsi ini iya, agak sulit ini sebenarnya. iya, Nah, yang sebetulnya ingin kami sendiri kontribusikan ke pendidikan di Indonesia. Itu yang pertama adalah pendidikan sisi afektif tadi itu, Pak. Jadi iya, pembangunan mindset, pembangunan soft iya, skill yang seperti itu, kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, yang iya, merupakan sering dinamakan sebagai 21st century learning. Nah, iya, ini sebetulnya itu harus semakin didorong. Karena kita ini seolah-olah menyelenggarakan pendidikan seolah-olah seperti internet tidak eksis, Pak. Kita itu masih hmm, banyak sekali yang ajarkan di sana. Kemudian yang kedua juga iya, perkembangan teknologi, misalnya aja AI. Banyak sekali yang hmm, sangat takut dengan AI ini. Ya, padahal saya kira iya, ya AI itu harus iya, dipakai. Tapi ya kalau dosennya iya, nggak pahami, itu bahaya sekali memang. Jadi yang satu hal yang kita lakukan itu memang secara rigorous kita ini melatih dosen-dosen kita justru untuk memanfaatkan AI. Dan iya, bukan hanya ribut soal etika begitu ya, yang ya juga penting itu. hmm, Tapi maksudnya iya, penekanannya nggak boleh di sana, tapi pemakaian yang benar. Itu karena itu iya, akan sangat membantu kita ke depannya. iya, Saya kira itu iya. adalah beberapa Baik. saran yang bisa saya sampaikan, Mbak. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Yohanes Sumawiarja MSc, Terima kasih Pak Rektor Bambang. Universitas Ciputra Ya, Surabaya. Banyak terima sekali kasih yang Pak. kita dapatkan informasi selain tentang internal Universitas Ciputra, juga mengenai wawasan yang bermanfaat saya kira untuk kepentingan kita bersama, bahkan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, khususnya di dunia pendidikan tinggi. Sekali lagi terima kasih, sukses. Terima kasih Pak. Matur nuwun sangat. Terima Ya, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi